Shalom amanginang. Shalom. Hatani debata nasatu kita ima jamita di pertanyaan di Borminon dienet sian Matius bindu 10 tolu mamuka mai sian ayat sada sahat pro di ayat sia. Matius bindu 10 tolu mamuka mai sian ayat sada sahat pro di ayat sia di jahon hamima dihita. Pitu upama taringo tuhara jaon di debata. Dinasadari ruar ma Jesus yang bagasi lau hundul tu pasir ni tao. Jadi marpunguma torok halak tu jolona. Gabe di panak ibana mas sada parau lau hundul tu si jala sude na toropi jonjong do di pasiri. Dungi godang ma di hatahon tu nasida huhut pakai upama. Nginama nalau tu balian do sahalak panabur lau manabur. Jadi dinenam manabur ibana adong ma boni ideba nama miltik tu dalam dungi Roma akapidong marmarbuti. Alai anggona deba tutano nabatuat do mardabu. Dinaso sadia hapal tano jadi tibu ma tubu. Di bahena soba gastano disi alai di nalam tibo mata niari raharma gabe mate ala somarura. Anggona deba tu parsihupian do madabu lo tubu do akasihupi gabe dipisati ma eme. Alai na deba nari tutanu na denggani do madabu gabe saup ma parbue 100 lopi do na deba ono 10 lopi na deba jala 30 lopi do na deba. Hamu akan namar pinggol hamu mai ido sahat lah. Amanginang dini patoran hamima di dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini yaitu di pertanyaan ini diambil dari sebuah perumpamaan yang mana itu tentang seorang penabur. Dalam pengajaran yang sampai kepada kita pada malam hari ini dikatakan tentang perumpamaan menceritakan seorang penabur benih. Dia menabur benihnya, tetapi benih yang dia tabur itu tidak jatuh pada tempat yang seharusnya dan hanya sebagian yang jatuh pada tempat yang seharusnya. Penabur digambarkan sebagai pewarta firman Tuhan, yaitu digambarkan penabur adalah Allah atau Tuhan. Manusia digambarkan sebagai tanah dan para pendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan kepada kita hendaklah kita menjadi tanah yang baik, menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita malam ini diambil dari Nats Alkitab Mazmur Matius 13 ayat 1 sampai ke 9, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Di sana Tuhan mau menceritakan
kepada kita sebagai umat yang percaya bahwasanya orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bermacam-macam tipenya. Ada 4 yang kita ketahui dari ayat yang barusan kita baca tadi, yang mau disampaikan kepada Tuhan, dan supaya kita memilih dari tipe yang manakah kita sesungguhnya. Tipe yang pertama yaitu dikatakan hati seperti tanah pinggir jalan. Yang kedua, hati seperti tanah yang berbatu-batuan. Yang ketiga, hati seperti semak berduri. Dan yang keempat, hati tanah yang baik. Amanginan, kebenaran firman Tuhan yang telah sampai kepada kita, yang pertama dikatakan tadi, hati tanah pinggir jalan. Hati seperti tanah pinggir jalan ini, ketika seorang penabur menaburkan benihnya, benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Tanah pinggir jalan ini, ketika kita kaitkan pada kehidupan kita, tanah pinggir jalan ini adalah benih, penabur benih. Benih adalah firman Tuhan yang jatuh, dan tanah adalah gambaran kita yang mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan kepada kita, datanglah si iblis. Diambillah firman itu dari hati dan pikiran kita, supaya kita tidak percaya dan tidak diselamatkan. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang pertama. Hati, tipe hati di tanah pinggir jalan. Kemudian kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita juga, yang kedua, dikatakan tipe hati tanah yang berbatu-batu. Benih ini akan jatuh di tempat yang berbatu-batu. Tertulis pada ayatnya yang ke-5, dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah, amanginang, ini gambarannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan itu, kita memang menerimanya dengan gembira, merasa kita diberkati. Tetapi ketika masa pencobaan datang, kita murtad. Berarti firman Tuhan yang kita terima itu, yang kita telah merasa diberkati, ternyata kita murtad. Tidak ada konsekuensi di dalam kehidupan kita. Itulah benih yang jatuh di dalam tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita, yaitu tipe hati semak duri.
di mana dikatakan yang jatuh dalam semak duri, sebagian jatuh di tanah semak duri, sehingga tumbuh bersama-sama dengan semak itu. Semak duri menghimpitnya sampai mati. Itulah ayatnya yang ketujuh, dikatakan tadi semak duri. Jatuh benih itu ke semak duri. Mengenang benih yang jatuh ke semak duri, ternyata dia terhimpit. Nah, digambarkan di dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memang mendengarnya, tetapi kita merasa terhimpit, masih setengah, kita ragu-ragu. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan di dalam hidupnya, yaitu orang yang benar-benar khawatir, dia tidak sepenuhnya menerima firman yang telah sampai kepadanya, yang telah didengarkannya. Terhimpit oleh apa? Terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga inilah yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena dikatakan kita mendengar firman di semak duri adalah kita setengah-setengah hati. Ketika pencobaan datang, kita mundur, kita jadi berpaling, jadi khawatir, tidak ada ketetapan hidup. Inilah yang terjadi, yang diajarkan oleh Tuhan pada tipe hati orang yang percaya. Ketika benih atau firman itu disampaikan, sehingga dia jatuh di semak